Teman-teman main balap, apa kabar? Sehat selalu, banyak rezeki. Mohon maaf sebelumnya, pinjam 100 dulu biar podcast hari ini agak lucu. 100 apa? Iya kan? Jadi ini cukup menarik karena 3 pembalap yang memviralkan pinjam 100 dulu naik podium. Iya kan? Ada Pecco, Vinales, Quartararo. Cuma yang jadi masalah sekarang ini jadi problem ternyata. Karena apa? Ternyata disinyalir karena Badan Pengawas Keuangan langsung curiga. Kenapa namanya MotoGP sih? GP kan bisa namanya grup pinjol, katanya gitu kan. Apa hubungannya dengan 3 pembalap yang sama-sama pinjam 100 dulu. Sementara di Indonesia banyak pinjol yang bermasalah dan meresahkan masyarakat, ya kan. Jadi sekarang ini sedang dilihat oleh Dorna apakah 3 pembalap ini memang di-endorse oleh para pinjol di sini. Tapi saya juga lihat pembalap MotoGP itu lebih humble ya. Pinjamnya cuma 100. Dan yang pinjam lebih dari 500 ribu itu ada 2, Marquez sama satu lagi Marini, Luca Marini, betul. Kenapa dia kok nggak 100, yang 100 naik podium, saya 500, kenapa? Saya jatuh untuk pijet, Mas. Inilah yang menjadi catatan. Qatar juga masih menjadi catatan karena ada 3 pembalap yang saat ini sedang bermasalah dengan undang-undang pornografi. Yang pertama Russell. Ketika Asa bilang Russell waktu itu membuka helm, kenapa Asa? Ingat nggak waktu balapan kenapa? Baru kali ini saya lihat balapan membuka helm. Panas kan, iya kan? Kemudian waktu finish kita lihat 2 pembalap yang duduk di lantai, Verstappen sama satu lagi Piastri. Kenapa? Panas kan? Nah, mereka ini tuduh melakukan adegan hot. Jadi mereka kan adegan hot. Karena kalau adegan hot ini kan urusan dengan pornografi. Baik, Ewan Media, ini kita akan ngobrol banyak karena ternyata saya baru sadar Asa kenapa pakai kaos kota. Tadi saya lihatin apa hubungannya. Kita ngomongin Vegas, tapi kaosnya kota. Apa hubungannya? Nah, kota ini mungkin singkatan. Silakan Sa. Ini karena memang sirkuit yang salah satu idola kita. Ya, karena kan weekend ini balapannya di Cota, Circuit of the Americas, Austin. Jadi Grand Prix Amerika. Ini biasanya kan kalau libur F1 kita nggak podcast, tapi minggu lalu kita janji kita akan bahas Vegas misalnya. Jadi kebetulan juga dalam 3 minggu ke depannya ada 3 lomba berturut-turut. Weekend ini di Cota, di kota. Di Austin. Kemudian minggu depannya di Meksiko. Minggu depannya lagi di Brazil. Jadi kita 3 minggu ke depan pastikan mengatur irama tidurnya yang baik karena semuanya dini hari itu. Iya, tapi ini kita agak flashback ke belakang dulu kita sebelum ngomong Vegas ya. Vegas dan Austin, saya masih ingat kata-kata Asa. Satu kaget ya, kalau saya selalu melihat bahwa Amerika itu adalah kota yang modern, negara yang modern. Saya pertama kali ke Amerika itu saya kaget. Lah ini apa hubungannya negara yang selama ini saya pikir, wah ini akan ketemu negara yang modern. Asa bilang jangan kaget, itu kota kecil gitu kan. Ini benar-benar kecil ya saya kota ini ya. Yang sepi Austin gitu kan? Ya. Austin dulu sebelum ke Vegas. Sebenarnya bukan kota kecil, tapi bukan kota metropolitan. Tapi sekarang gede Mas. Ini salah satu kota yang ekonominya paling berkembang di Amerika. Oh jadi sekarang setelah kita 2012 sampai dan 2013. Jadi 10 tahun ini berkembang pesat. Ya teman-teman, yang kaos yang saya pakai ini asli dari tahun 2012. Iya. Karena memang Mas Dewa dan saya waktu itu ke Austin, tahun pertama F1 mampir ke Austin. Iya. Lomba pertama di Amerika entah sejak kapan. Iya. Kemudian sejak Indianapolis, kemudian di Texas. Iya. Texas kan salah satu negara bagian yang paling gede, yang paling berpengaruh di Amerika, tapi kan image-nya cowboy, kemudian tradisional seperti itu. Iya. Tapi Austin ini dari dulu memang dikenal sebagai salah satu kota progresifnya di Texas. Malah julukannya salah satunya adalah Silicon Valley-nya Texas. Bahkan Samsung sekarang bangun pabrik semikonduktor nggak jauh dari Austin. Yeah. Jadi itu jadi kota hub gede memang secara ekonomi dan teknologi. Yeah. Dan bahwa F1 di situ sejak 2012 kayaknya memang simbolis saja gitu. Dan ternyata kan MotoGP juga di situ sekarang, balapan-balapan gede juga di situ. Dan selama bertahun-tahun balapan di Amerika hanya di situ. Hingga diambil alih oleh Liberty. Baru kemudian ada Miami, kemudian tahun ini nanti tanggal 18 November ada Las Vegas. Nah, Austin sendiri seperti apa? Sampai sekarang tetap jadi salah satu balapan paling populer. Kenapa saya pengen ngobrol soal Las Vegas? Karena pengalaman kita 2012, walaupun itu di Amerika, walaupun itu di Eropa, walaupun itu di negara maju, event tahun pertama pasti ada masalahnya.
pasti ada masalahnya Mas. Ya. 2012 dulu kita harus tiap hari harus naik shuttle bus. Kenapa? Saya sudah booking mobil, tapi waktu itu saking loadnya kebanyakan, mobilnya harus saya ambil di San Antonio. Berarti, jadi saya landing di Austin, mobil saya di San Antonio harus saya ambil hampir 2, ya lebih ya sekitar 2 jaman naik mobil dari Austin, dan waktu itu kan nggak mungkin mau diambil pakai apa kayak gitu. Jadi akhirnya kita putuskan yaudahlah kita pakai shuttle aja tiap hari. Tapi shuttle-nya juga belum sempurna. Betul. Masih chaos kan, karena kan masih baru segala macam. Nah, saya nggak bisa bayangin kalau Austin di tempat yang khusus aja bermasalah, apalagi di tengah kota yang padat, yang begitu padat, yang kota yang tidak pernah tidur. Dan selama beberapa bulan terakhir fokus nyiapin F1 itu, makanya kalau teman-teman nanya, Za, kamu nggak pengen ke Vegas? Nggak. Tahun pertama saya pasti nggak mau. Satu, saya dulu tinggal di California hampir 6 tahun, 5 tahunan, dan beberapa kali ke Vegas. Dan sejak saat itu juga berkali-kali ke Vegas. Saya nggak bisa bayangin chaosnya ketika F1 kayak gimana. Dan mahalnya seperti apa. Jadi saya bilang enggak lah, nanti tahun pertama saya mau nikmati di TV, setelah itu kita lihat tahun berikutnya seperti apa. Ya, Mas Dewa kan juga ikut 2012 dan 2013. 2013 ya. Waktu itu 2012 chaos, 2013-nya sudah membaik kan? Sudah membaik. Cuman ya ini ada cerita lucu, udah berkali-kali kita ceritakan, tapi menurut saya ini memang menarik ya. Kita pulang, ternyata shuttle itu ada shuttle, tetapi kita mau ke tempat hotel sulit. Iya, karena harus nyambung lagi ya. Nyambung lagi. Nah, akhirnya sopirnya tuh kita nego, kita kasih uang, mau nggak nganter, mau pakai bus gede cuma berdua, tapi saya harus menyelesaikan dulu pekerjaan saya sampai jam berapa, 9 kalau nggak salah. Jadi saya itu ikut naik kanan menjemput, ngantar kemana itu sampai ketiduran kita. Tahu asal itu kita diantar ke hotel berdua sama Mas Nantang kan. Ya, cuma jadi pertanyaan saya tuh kenapa ya ketika Asa ke Texas makan steak di sini, ini sapi-sapi terbaik ada di sini. Tapi saya tuh nggak sampai sekarang nggak bisa habis pikir ya. Kenapa Amerika itu identiknya dengan steak? Padahal kenyataannya Amerika itu kalau di Indonesia identik dengan ayam, Sa. Kentucky ayam, Texas fried chicken ayam, California kata dia bilang 6 tahun itu California juga ayam kan. Ini saya juga bingung. Ini di sana suruh makan steak, di Indonesia terkenal ayam gitu. Sa, tapi ini Sa, kalau teman-teman punya uang. Kalau punya uang ya, sebaiknya kalau di Amerika ada 3. Yang ditonton dulu yang mana? Kalau menurut Asa ada klasiknya, ada serunya, ada nuansa ini Amerika yang yang adem gitu. Kalau teman-teman seneng wisata, party dan lain-lain, Vegas pasti ya. Kalau pengen suasana yang unik, pantai, party juga, dan festival, mungkin Miami. Tapi kalau seneng nonton F1 secara balapan, kemudian ingin mendapatkan pengalaman kultural yang berbeda, Texas. Kenapa? Itu Amerika banget. Betul ya. Itu Amerika banget. Jadi kita jalan kaki itu masih kayak rumah-rumah yang kayak di film-film yang masih kuno ya, yang halamannya luas gitu kan? Kalau teman-teman lihat scroll di Main Balap tahun lalu atau 2 tahun lalu, saya sempat naik sepeda di sirkuit Austin. Kalau teman-teman ke channel Main Sepeda, cari aja itu episode 2021 atau 2022 ketika kita mampir di Austin gitu. Karena kota Austinnya menyenangkan, sekarang sudah nggak kayak 2012, sudah lebih gampang semuanya. Kemudian kotanya maju banget, progresif banget. Kalau suka olahraga, dinamis banget di situ. Kalau pengennya agak tradisional, itu nggak jauh dari San Antonio, nggak jauh dari Dallas, nggak jauh dari Houston. Paling landingnya kan di Houston kalau ke Texas. Jadi Anda akan mendapatkan pengalaman yang Amerika banget gitu. Yang Amerika yang kita lihat di film-film, yang saya nggak bilang kayak film western, tapi ya itu Amerika, dan orang sana sangat membanggakan daging sapinya gitu. Jadi Texas barbecue itu wajib. Tapi kalau memang pengen party, pengen suasana yang mewah dan lain-lain, Las Vegas. Tapi kalau pengen pengalamannya, saya selalu nyarankan mending ke Austin aja. Dan itu sirkuit beneran, dalam artian ditontonnya menarik, suasananya fokus ke F1-nya, bukan fokus ke partinya, bukan fokus ke pantainya. Jadi benar-benar fokus ke F1-nya. Dan itu layoutnya juga paling bagus karena bukan sirkuit jalanan. Iya, jadi kan bukit naik turun kan. Kelihatannya bagus banget, pemandangannya bagus banget ya. Jadi kalau misalnya ya Texas. Oke, sekarang kita ngobrolin
kita ngobrolin Vegas dulu ini. Vegas ya, karena kita janji minggu lalu ngomonginnya Vegas ya. Jadi foto yang pertama saya tampilin pasti ini rendering dari Liberty ya, dari F1 karena harus diingat kenapa sekarang banyak balapan F1 di Amerika karena di I.O. sendiri oleh Liberty. Jadi F1 sendiri yang mengelola, bukan promotor lokal atau apa. Jadi F1 sendiri yang menyelenggarakan. Kecuali COTA yang di Austin, itu masih. Jadi gini, ini di I.O.-nya Liberty sendiri. Selama ini join dengan I.O. Atau pengelola sirkuit. Atau lokal ya, atau promotor lokal ya. Begitu ya. Makanya Singapura itu kan pasti uang pemerintah Singapura. Kemudian tapi kalau yang di Eropa itu rata-rata swasta sudah karena sirkuitnya biasanya yang mengelola dan kemudian ada sistem bagi hasil atau apa dengan F1. Nah, mungkin Liberty ngelihat lebih untung kalau saya kelola sendiri. Kan ini full kapitalis sudah karena dia kan Amerika banget. Jadi ya semua dikelola sendiri. Miami contohnya itu dia kelola sendiri. Berhasil ya, dia berhasil itu. Balapannya saya nggak berani bilang seru atau tidak karena itu tiap orang beda-beda. Saya sih nggak pernah bisa menikmati balapannya Miami karena sirkuit flat dan lain-lain biasanya buat tontonan kurang menarik. Tapi sebagai pesta itu luar biasa. Nah, Vegas ini nanti akan Miami dalam skala yang lebih besar lagi. Karena kalau Miami itu hanya kawasan stadion American football disulap jadi sirkuit, ini satu kota disulap jadi sirkuit. Itu kalau nonton ditanyain nggak, mohon maaf, kartu kredit Anda apa? Saya ini hanya untuk American Express gitu, nggak ada gitu. Harusnya nggak ada. Nggak ada ya. Ada. Dan yang hebat ini kalau kita lihat dari rendering ini aja, ini Bellagio ya, Hotel Bellagio ini. Hotel yang teman-teman pernah ke Las Vegas pasti tahu terkenal dengan air mancurnya. Dan ini jalan di depannya ini yang sekarang jadi tribun ini. Jalan di bawahnya ini kan salah satu jalan paling populer orang nonton air mancur dan mungkin jalan-jalan kan ada pohon-pohonnya dan lampu-lampunya. Pohon-pohonnya itu ditebang semua itu. Ditebang semua. Palem-palem yang jadi ciri khasnya itu. Ditebang dan sebagian kolam ini dijadikan fondasinya tribun. Mau diganti tanaman apa itu nanti? Makanya saya juga bisa membayangkan nanti seperti apa ini. Itu yang saya pengen tampilin kenapa saya pilih foto pertamanya adalah ini. Ini akan jadi sesuatu yang istimewa. Tapi Vegas ini kan dulunya memang nggak ada apa-apa. Vegas ini dulu kan padang pasir. Kalau lihat filmnya gitu, Bellagio itu termasuk hotel lama ya. Dan ini panas nggak ada apa-apa. Tapi kemudian ya supaya makmur, udah bolehin judi aja di sini. Kalau dibilang judi, siapa tahu kota ini bisa berkembang dan jadi berkembang. Jadi kan kalau di Amerika itu kan kota itu bersaing untuk jadi kaya kan. Berkembang ya. Aduh ya. Saingan saya siapa? Los Angeles 4 jam ke arah barat. Los Angeles kan terkenal dengan Hollywoodnya dan pantainya. Lah kita nggak punya apa-apa. Ya kita judinya. Jadi orang dari Los Angeles bisa kesini lah kayak gitu. Dan itu ya kita harus mengakui ya haram atau tidak atau apa, tapi kota ini makmur karena judi. Karena waktu itu kata Asa tadi memang kota yang terpencil karena 4 jam baru ke mana tadi Sa? Los Angeles. Los Angeles. Jadi nggak mungkin para istri ngejar ke situ 4 jam loh. Ya kan? Aman ya. Jadi ya julukannya Sin City, kota dosa dan lain-lain ya dia bangga dengan itu ya. Ya teman ini gara-gara event ini artis Indonesia yang lagi melejit gagal diundang di sini. Bang Haji Rhoma Irama karena lagunya nanti Mira Santika judi Tapi ini akan jadi apa ya eksperimen event yang luar biasa karena F1 pasti bekerja sama dengan asosiasi kasino ini dengan bisnis setempat dengan pemerintah setempat. Kabarnya mereka investasinya seharusnya $400 juta untuk menyulap bikin sirkuit ini. $400 juta itu berarti berapa? $400 juta. Berapa triliun saya? 6 triliun ya, 6 triliun lebih. Kemudian tapi mereka sudah menghitung kalau ini jadi economic impact-nya adalah menghasilkan $1,2 miliar. Tiga kali lipat ya. Tapi kan hal kecil ya karena Asa ini I.O, saya juga I.O. Bayangkan pohon palem yang menjadi ini hal kecil aja, pohon palem menjadi ciri khas dihilangkan. Itu pun menurut saya loh, izinnya itu kan RT RW. Waduh, tapi kalau pemasukannya 3 kali lipat kan tinggal tanam lagi aja nggak masalah. Nah itu ya. Kan selama ada uang nggak masalah. Nah, itu yang kadang-kadang hal-hal semacam yang kita contoh. Kalau memang ada konsekuensi dikembalikan lagi, oke gitu. Oke aja. Tapi nggak usah rumit gitu. Nggak usah rumit. Ya kan duit ini bareng-bareng kan. Oh iya. Ya, kalau misalnya event ini mungkin $400 juta itu kan pasti patungan kan, pasti F1 keluar uang. Kota Las Vegas keluar uang, kemudian asosiasi
bisnis di Las Vegas pasti keluar uang kayak gitu. Tapi nanti mereka kan bisa bilang nanti kalau ini kembali kan juga baik gitu. Betul. Dan kita bisa bikin ini lebih baik lagi, lebih hijau lagi kan. Selama ada uang yang diputar itu kan tidak masalah. Siapa tahu ini titik balik mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Jadi selama ini judi, ternyata F1 hasilnya lebih banyak. Udah judinya nggak usah, sekarang F1 saja gitu. Siapa tahu mereka kembali ke jalan yang benar itu. Nah ini juga ironis Mas Jawa karena ini menyulap satu kota jadi sirkuit. Karena balapan F1 terakhir di Las Vegas itu tahun 82 ini seperti ini 82. Ya 82 dan itu di parkirannya Caesar Palace. Oh. Jadi satu kasino doang itu parkirannya dipakai untuk balapan F1. Bayangkan ini tahun 82 hanya parkiran. Yang ini tahun 81 ya. Oh sorry. Ini 81 82. Jadi 2 tahun sempat. 2 tahun ya. Tapi ini parkiran. Ini parkirannya. Sekarang kota. Satu kota. Downtownnya. Kecamatan lah. Ya. Jadi bayangin dulu tuh hanya di parkirannya Caesar Palace. Yang parkiran itu parkiran, jadi wajib dimaklumi kalau layout sirkuitnya di dalam area kecil seperti ini. Dan ini yang pertama ya tahun 81, kemudian tahun 82 diselenggarakan kali terakhir dan itu ini Oktober dan yang tahun 82 itu September, jadi panas masih. Waktu itu balapan di tahun 82 itu adalah ketika Keke Rosberg mengunci gelar karena itu lomba penutupnya di tahun 82 dan itu adalah balapan terakhirnya Mario Andretti di F1 tahun 82. Pertanyaan saya ada tulisan Datsun gitu ya. Nah itu dia. Ini apa ini? Ya kan memang Datsun ini kan dulu populer banget Nissan kan ya, maksudnya Datsun itu Nissan. Yang waktu kita ke museum yang di Fuji kan Datsun tahun 70-an itu. Tapi kan dua nama itu yang dipakai rally sama yang Todd itu kan ada Datsun dan Nissan ya. Iya. Ini sponsornya Datsun. Keren ya Datsun di Las Vegas. Iya, Amerika loh ini, Datsun loh ini. Jadi ini dulu di parkiran dan itu pembalap-pembalap dan tim-tim ngomel semua karena memang tidak layak, ideal. Iya, karena ideal. Terlalu Mickey Mouse. Kemudian panas. Ya intinya dan sulit dipercaya sekarang tahun 8 saya tampilin layoutnya ini tahun 2023 nanti November 18 seperti ini. Dan yang hebat adalah yang dilewati ini adalah Las Vegas Strip ya. Jadi jalan utamanya. Iya. Itu kan double ya kalau nggak salah ya? Iya, double kanan kiri. Iya, betul. Jalan utamanya ini yang digunakan sebagai balapan. Jadi bukan di pinggir kota, bukan di perumahan mana, bukan di enggak, jalan utamanya. Itu sama kalau di Jakarta dijadikan sirkuit, Sudirman dan Tamrin dijadikan sirkuitnya. Keren ya. Itu bisa dibayangkan chaos pembangunan persiapannya seperti apa. Karena satu pasti kita kompleksnya aja ya, aspalnya bagaimana. Betul. Itu dikeruk lagi katanya 20 cm lalu dibangun lagi aspalnya sepanjang keliling ini. Tapi setelah ini mereka punya aspal skala apa istilahnya? Iya. F1 ya. Iya, dan nanti tinggal paling ngerapiin aja tahun-tahun berikutnya. Kemudian dia F1 mengakuisisi satu kawasan, dibeli tanahnya. Bukan F1 ya, berarti holding company-nya F1 ya, Liberty ya. Beli tanah di sini. Ini kemudian dibangun pedok, ikut panas saya, dibangun pedok khusus, jadi start finishnya nanti di sini, bukan di strip, tapi di sini. Jadi kawasan ini nanti kalau tidak dipakai F1 bisa dipakai untuk yang lain-lain juga, karena itu bisa buat bikin acara-acara dan lain-lain. Pasti sudah diperhitungkan lah. Iya. Kemudian ini jalan-jalan umum ini, dan sekarang mungkin teman-teman tahu yang namanya Sphere ya, ada gedung pertunjukan bentuknya kayak globe, kayak bumi, dan itu full LED luarnya. Yang kemarin dipakai konsernya U2. Jadi kita nonton konser di dalam bola dan itu seolah-olah kita di dunia yang berbeda karena luar dalamnya itu semuanya layar LED. Ya teman-teman bisa lihat lah itu. Tapi kan tahun 2012 saya ke sana juga, saya jalan-jalan di mall yang kuno itu apa namanya, saya yang terkenal itu juga udah main LED semua ya, sampai segitu udah rasanya LED udah itu hal yang biasa ya. Itu Caesar Palace. Itu hal yang biasa ya. Tahun 2012 udah hal yang biasa ya. Di Vegas semuanya selalu lebih heboh. Sementara kita kalau lihat LED itu ketemunya kalau launching aja. LED sih murah sekarang. Kemudian ini dilewatin, dibelokin dan nanti harus ada jembatan-jembatan temporer untuk membantu orang melewati kawasan, orang bekerja dan lain-lain, bukan untuk penonton. Dan itu bukan hanya jembatan, kalau kita di sirkuit kan ada jembatan jalan kaki ya. Ini jembatan mobil juga harus ada. Oh, jembatan layang. Iya. Oh, dibuatin juga. Temporer ya. Waduh. Tapi yang kasihan ini kita bangun jembatan layang di Indonesia aja setengah mati, sana bikin temporer. Tapi yang kasihan dinas pekerjaan umumnya karena aspalnya udah standar Formula One, nggak bisa dong tiap tahun ada proyek ini.
Iya tapi kan? yang jelas surat-surat pindah pemakaiannya nggak menunggu berhari-hari Mas Yo. Jadi pasti cepat. Dan saya baru tahu ternyata kenapa Vegas itu dingin waktu saya ke sana. Ternyata kipas angin segede itu di tengah itu. Saya baru tahu juga. Mas Yo ke sana waktu musim dingin. Kalau musim panas setengah mati Mas Yo. Ini panasnya minta ampun ini. Dan ini kalau teman-teman familiar ya, ini hotel Paris itu yang Eiffel. Oh iya, Eiffel ya. Ini MGM Grand. Oh iya, iya. Kemudian ini yang Caesar Palace di sini di bawah ini. Kemudian ini kolam Bellagio tadi. Hotel saya dulu PH, bukan Pondok Hijau loh. Tapi Planet Hollywood di mana? Planet Hollywood mana? Saya lupa yang mana ini. Iya kan? Ini salah ya. Jadi ini satu kota ini jadi kan saya bisa bayangin nanti ketika weekend F1 itu ini macetnya kayak apa? Chaosnya kayak gimana? Ya, karena 4 bulan terakhir pun sudah chaos. Dan yang hebat balapan ini kan bukan siang hari Mas, bukan siang hari. Bukan hari Minggu dan bukan siang hari, jadi balapannya malam. Ya. Jadi ini jadwal lombanya ini saya dapat dari Avan ya. Jadi opening seremoninya Rabu malam. Rabu malam. Sudah dimulai Rabu dari mulai ya? Ya. Kemudian Kamis malam babak latihan 1 dan 2. Biasanya Jumat. Dan ini hebatnya kalau dilihat jamnya, ini jamnya Las Vegas ya. Ya. Babak latihan 1 adalah jam 8.30 malam sampai 9.30 malam. Babak latihan 2 tengah malam sampai jam 1 dini hari. Gila ya. Ini waktu Vegas, bukan waktu kita ya. Ya. Kita siang. Kita siang. Kemudian hari Jumat, babak latihan kedua adalah jam 8.30 malam sampai 9.30 malam. Ya. Babak kualifikasinya tengah malam sampai jam 1 pagi. Ini waktu Vegas. Jadi tengah malam baru qualifying. Kemudian balapannya adalah hari Sabtu jam 10 malam start. Dan ini saya hitung-hitung, sebentar dulu. Ini kan waktu Las Vegas. Waktu New York jam 1 pagi startnya ini. Jadi orang Amerika sendiri kalau dia tinggal di pantai timur, dia harus meleaan untuk nonton Las Vegas Grand Prix. Karena ini kan waktu barat. Betul. Jadi orang New York itu harus nonton jam 1 pagi sampai jam 3 pagi untuk nonton balapan. Sedangkan kita di Indonesia ini nontonnya Minggu pagi. Nah, saya tadi mikir saya cuma kasihan adik kita Yuki Tsunoda ini. Apakah jet lag dia biasa tidurnya kan? Dia Jepang tidurnya kan jaraknya kan panjang juga kan. Nah, pertanyaan saya, kenapa mereka mengambil tengah malam? Apa pertimbangannya? Ya mungkin juga mungkin mengurangi risiko trafik pasti ya, karena kan kalau tengah malam mungkin mobil-mobil orang kerja sudah nggak ada kayak gitu. Tapi kan di Las Vegas, kasino kan buka 24 jam. Sudah terbiasa melean mereka ya? Sudah terbiasa melean. Ada industri malamnya lebih besar daripada industri siangnya. Tapi yang kedua pasti tayangan TV di negara-negara lain seperti Asia pasti lebih baik, rating TV-nya mungkin lebih mudah, mungkin di Eropa juga lebih baik kan, di Eropa kan itu berarti pagi kan ya? Pagi, buat kita agak siang. Nah ini pasti ada hitungan dan ini unik. Ini orang Amerika sendiri suruh melean untuk nonton. Nah, yang jadi pertanyaan adalah cukup menarik adalah Sabtu itu biasanya kan memang kuncinya balapan kan itu ada qualifying atau sprint. Kalau misalnya dikosongkan karena malam Minggu orang buang duit ke kasino ya. Pinter juga dia mau rugi dia. Nggak mau rugi. Ke restoran ya kan. Ini kalau kita lihat peta kotanya kan ya ini kawasan fan zone-nya kan ini Sphere tadi yang bola LED. Oh, bola tadi ya. Itu jadi kawasan T-Mobile namanya. Ini kawasan fans paling gede di sini kalau nggak salah. Kemudian ini kawasan start finish tadi, ini Virgin Hotels yang branding dan ini pedoknya kan di sini. Di sebelah kanan ini yang merah. Kemudian ini fan zone 2 yang paling utama di sini. Jadi memang stripnya kan di bawah sini, yang hotel-hotel terkenal itu di bawah sini. Jadi fokus acaranya memang bukan di strip, tapi di kawasan di atas ini. Oh, dulu kalau saya nginepnya telat ya, kenapa nginepnya di Planet Hollywood baru tahun 2012? Kalau sekarang kan bisa lihat tuh, dilewatin tuh Planet Hollywood itu. Iya kan? Ya, nah saya ini kembali, ini sini, ya. saya agak melebar tapi mengingatkan teman-teman yang mungkin baru bergabung F1 belum lama. Virgin ini kan nama yang tidak asing di dunia Formula One. Ya punyanya Richard Branson, grup Virgin, dan itu dulu pernah nyponsori tim Brown dan pernah mensponsori tim Marussia yang hampir akuisisi sebenarnya, tapi nggak jadi kalau nggak salah. Dia hampir akuisisi itu atau akuisisi Brown, mungkin teman-teman ingat, tapi nggak jadi. Sehingga ya nama itu sempat muncul banyak di F1. Dan itu sekarang jadi tempat pedoknya ya? Ya, pedoknya di sini. Pedoknya kan? Ya, di belakang pedok. Dia akan ditutupi oleh tribun, tapi pedoknya akan di sini dan ini pedoknya cukup keren. Saya ada fotonya atau tidak? Ini kalau dilihat dari samping cukup
mewah ya. Mewah, ya. Dibangun sekarang sudah hampir jadi mungkin. Keren ya. Kalau kita lihat foto, wah ini beda foto, maaf. Ini Caesar Palace. Ini Sphere tadi, ya, yang kawasan fan zone tadi akan disulap seperti ini, dan saya yakin nanti Sphere ini akan nampilin gambar-gambar yang spektakuler. Kemudian ini yang tadi dari sisi lebih luas, air mancurnya Bellagio. Nah ini dia pedoknya. Keren. Jadi ya. pedoknya ini Hotel Virgin tadi akan di sebelah, akan di sebelah kanan ya. Dan ini pedok clubnya di sini, start finish di sini. Jadi ini pendek Mas. Ini kalau nggak salah cuma 200 meter sudah langsung. Bahaya ya. Ya lumayan bahaya ya. Malah yang mobil yang start di belakang agak melengkung startnya. Agak melengkung. Jadi ini langsung juga ya. Langsung mendebarkan ya, apalagi di sini langsung disambut tribun. Di sini pedok areanya, dan ini tulisan F1 besar ini kan atap ya, yang di atas. Kenapa dibuat besar gini? Karena Las Vegas kan bandaranya nggak jauh. Jadi kalau nanti nggak ada F1, kalau Anda landing di Las Vegas, Anda bisa ngelihat dari jendela kelihatan tulisan F1 di situ. Gila ya, dipikirin sampai kayak gitu. Iya makanya bahwa F1 akan menjadi bagian permanen di Las Vegas. Karena ini bangunan dibangun untuk F1. Ayo saya nabung siapa tahu. Tapi yang jelas kita berdua jangan nginep di Hotel Virgin nggak akan diterima Dia nggak percaya kalau kita masih Virgin. Tapi menarik ini. Saya nggak tahu saya lihat, karena saya kalau nonton F1 saya termasuk purist nonton F1 karena F1-nya bukan, partinya kalau gini biasanya malah hektik, malah nggak fokus ke F1-nya itu yang. Dan ini yang datang jangan kaget ya kalau nanti yang datang pakai baju F1, belum tentu ini party semua. Party semua. Iya kan. Semua. Ini jualannya jualan party kok, bukan jualan F1. Ini yang ketika proses dibangun. Dan sekarang mungkin sudah jadi ya, ini foto beberapa bulan lalu, ini sedang dibangun pedoknya tadi, tulisan F1-nya itu di atas ini. Iya. Nah ini Oke, sekarang kita agak santai dulu ya. Saya juga shock ya, ini kota teman-teman, kota yang kalau kita ngomong ini adalah banyak mengandung icon. Kalau dengan icon kan untuk merusak, merubah dan sebagainya, itu kan wah itu kan MOU-nya luar biasa gitu. Nah saya ini sekarang kita ngomong skala bisnis, apa yang akan didapat oleh masyarakat, apa yang akan didapat oleh pemerintah di sana, karena apa? Yang namanya Amerika itu kan semuanya dasar saklek. Iya kan? Semua dan pure kapitalis kan maksudnya. Nah, semua ada hitungannya, dan selama hitungannya jelas nggak ada birokrasi. Gitu aja sebenarnya di Amerika itu. Itu kuncinya ya. Itu kuncinya. Jadi intinya kalau ini bisa memajukan, ayo gitu. Kayak tadi pohon ditebang, kalau ada uang kan bisa ditanam lagi. Malah Vegas punya uang untuk langsung saya belikan pohon yang besar langsung saya tancapkan kan bisa. Tapi Asa kan pernah bilang bahwa kalau di Singapura itu masih, maaf ya, tanda petik masih, kalau kita jeli itu masih ada beberapa space yang terbuka, kita bisa nonton langsung. Sementara di Amerika ini kan kita lihat gede banget. Kemudian juga kebocoran penonton ini antisipasinya kayak apa ya saya? Ini kan isinya duit juga gitu. Nah ini yang saya pengen, mana tadi fotonya? Maaf. Ya kita ambil yang inilah ya. Misalnya kita ambil sisinya ini Bellagio harusnya ya. Jadi kan pasti ada tribun-tribun yang dibangun oleh F1, dan ini sudah dihitung kan tiketnya harganya berapa. Sebagai informasi aja, tiket berdiri general admission, berdiri bebas kawasan tertentu, itu $500 untuk 3 hari. 500 sama dengan kali 7,5 juta. Dan itu sudah sold out paling duluan. Kemudian kalau mau nonton di tribun, kalau mau di tribun seperti ini, siap-siap bayar 1.500 sampai 2.000 atau 3.000 $. Jadi berpuluhan juta ya. 1.500 antara 20 juta sampai 50 juta untuk 3 hari. Begini. Itu belum hotel, belum tiket tapi pesawat. Makan semua kayaknya dapat. Jadi kayaknya uniknya Las Vegasnya adalah tiket nonton itu dibanding dengan paket makan. Pinter ya. Pinter. Ada margin di situ. Masih ingat kan kita ketika nonton di Shanghai? Ketika kita nonton di Shanghai, banyak pedagang kaki lima di luar itu kan menjajakan makanan, dan mereka kan ngelempar ke pagar, kita kasih uang. Ini kan sudah kapitalis. Kapitalis. Dia langsung udahlah, daripada orang makannya di luar, makanannya kita juga yang jual. Kita bandingin dalam tiket jadi satu. Jadi semua ini sudah terintegrasi semua. Cara berpikirnya bahwa kalau di sini makanannya apa, kalau dia di sini makanannya apa. Kalau tadi misalnya pedok mana? Mohon maaf ya.
Di Paddock Club ini misalnya. Ini kan start finish ya. Ini kan Paddock Club. Paddock Club ini kan yang paling mahal ya kalau kita selama ini. Dulu waktu kita nonton Paddock Club itu waktu F1 belum diambil Liberty, kadang-kadang kalau sirkuitnya nggak terlalu rame atau apa, kadang $1.000, $1.500 dapat. 35 juta lah. Iya, tapi kemudian minimal jadi $4.000, $5.000, which is 75 juta, 100 juta untuk bisa di Paddock ya. Dan apa benefitnya di Paddock Club itu pasti dapat pit walk. Kemudian ada meet and greet, pembalap akan naik, nyapa, ngobrol bareng. Kemudian makanannya pasti makanan yang kelas, mewah, yang kelas, hotel, dilayani semua. Bisa naik ke atas sini nonton. Intinya dapat akses, mungkin tur garasi tergantung Paddock Club-nya itu afiliasi ke tim mana. Ke tim mana betul. Software juga tergantung tim mana ya. Mas Dewa pengen tahu harga Paddock Club-nya Las Vegas? Berapa? Mungkin saya masih ada uang sisa. Teman-teman semua, harga Paddock Club di Las Vegas minimal $20.000. $25.000 sama dengan $20.000 sama dengan 300 juta. Ya Allah. Untuk satu orang bisa ada di sini. Kalau misalnya barter dengan mobil saya Agia nggak bisa ya, nggak nyampe ya. Dan sebenarnya hotel-hotel ada yang jual paketan juga. Misalnya ada yang jual kalau nggak salah berapa juta dolar gitu, dapat suite. Kemudian dapat fasilitas macam-macam transportasi segala macam. Oh, jadi yang menghadap ke jalan atau ke trek itu ada harga khusus. Ada harga khusus. Ini ada ini brosur-brosuran sih saya lihat. Iya. Ini ada. Nah, yang paling mahal adalah paket $5 juta. $5 juta $5 juta. Saya hitung lah. $5 juta itu berarti 75 miliar ya. Itu termasuk 5 malam di Caesar Palace. Palace, ini nggak ada di sini. Caesar Palace tadi yang mana? Yang tinju tadi ya? Iya. 5 malam di Caesar Palace di Sky Villa. Jadi Nobu Sky Villa. Jadi kamar yang dalamnya ada 3 kamar tidurnya. Jadi satu paket. Kayak apartemen gitu ya? Kayak apartemen. Kemudian dapat VIP ekstra segala macam. Bisa nonton langsung view-nya langsung kelihatan semua. Kemudian itu dan bisa menampung 75 orang sih kalau mau. Oh, jadi bisa urunan ya? Bisa urunan. Tapi 1 miliar jatuhnya. Iya, 1 miliar. Ya, bisa ngitung Mas. Saya baru ngomong. Tetap satu orangnya 1 miliar ya. Maaf, saya ralat kata-kata saya di Jepang kemarin tidak masuk akal. Aduh, 1 miliar. 1 miliar ya. Itu rumah tipe 36 Cup A itu. Ya itulah. Aduh. Dan sebagai bandingan, jadi harga Monaco jadi nggak ada apa-apanya. Ya, teman-teman mewakili main balap, terima kasih kepada Bein Sport. Kali ini. Tapi jangan nakal ya pas balapan ini ya. Ini balapan mahal, jangan nakal lagi ya. Dan itu luar biasa. Luar biasa ya. Tapi memang kabarnya sih ini belum sold out ya, karena mungkin persaingan F1 tidak seseru yang diharapkan ya, karena udah kunci gelar dan kemudian juga mungkin ngepir semua tahu harganya, jadi langsung ngepir semua langsung mundur. Tapi kita lihat untuk warga Las Vegas dikasih harga khusus supaya nggak ngamuk. Iya. Harga khususnya berapa? Masih $200. $200 sama dengan 3 juta. Oke lah, masuk akal. Oke lah. Oke, masuk akal. Cuman mungkin ini saya baru bisa menyimpulkan setelah asal tidak semuanya target market mereka sebenarnya adalah warga Meksiko, tapi ternyata terlalu mahal. Ini kan mendorong Perez supaya tidak kedepak kan ini. Nah, yang hebat lagi Mas Dewa, karena ini kan memang F1 ini dia kan kita yang invest jalannya, kita yang invest beli tanah, kita invest tribunnya segala macam sistemnya. Betul. Invest di F1-nya. Yang enak kan yang kafe-kafe yang di samping ini. Kalau Mas Dewa ke strip kan pasti tahu kan. Ini kan Paris ya di kiri. Parisnya ini Cosmopolitan, ini Bellagio. Di seberang ini kan banyak kafe-kafe, restoran ya kan kayak gitu. Mulai restoran mahal, mewah sampai ke fast food kan ada semua di sini. Nah, yang dilakukan oleh F1 adalah mereka ini kan kok enak gitu. Jadi kepada tempat-tempat ini khususnya yang punya view ke sirkuit langsung dari awal sudah didekati. Kamu mau kalau bikin acara ketika F1, satu orang yang datang ke tempatmu kita cas $1.500. Padahal tuh warteg ya.
Ya, pasti ya sini semua pasti mampu sewa mahal lah. Ya. Jadi pasti bukan warteg juga. Jadi agak pasti warteg lah. Ya. Untuk kelas itu agak warteg ya, lah. Gitu kan. Wartegnya Vegas. Iya, wartegnya Vegas. Pasti, gitu. Ini pasti ya kafe-kafe yang sewanya pasti mahal selangit juga. Betul. Nah, satu orang $1.500. Kalau kamu nggak mau bayar $1.500, saya tutupi pakai reklame. Jadi nggak apa-apa, udah nggak waktu reklame nggak apa-apa, terus masih dengar suaranya. Iya. Loh, ini reklame yang ada suaranya. Dan itu jadi sedetail ini saya. Sedetail itu dihitung semua ya. Hal-hal kecil itu semua dipikirkan oleh Liberty, oleh F1. Dan Anda belum tanya kan, itu lampunya gimana balap malam. Jadi sekarang mereka, kalau kita ngeliat rigging itu kayak rigging panggung sebenarnya, rigging panggung. Iya, kanan tapi kiri. Di sekeliling sirkuit. Di kanan kiri, ya kan, kanan kiri. 6 kilo. 6 kilo dikasih rigging semua. Nah, ya teman-teman untuk yang suka nonton main balap, khususnya untuk cewek, jangan cari cowok yang namanya belakangnya pakai Vegas. Masih matre wes. Oke, ini kalau kita ngomong Vegas, ada Miami, ada Austin, asal udah memberikan perbedaan Austin kayak apa, Miami kayak apa. Saya yang bisa nggak mengerti, ini kondisi ekonomi global juga lagi lesu dan sebagainya. Ini kok tetap berani dengan cara seperti ini? Ini kan apakah memang benar Liberty itu menunjukkan bahwa kami bukan main-main? Sebenarnya ini kan sudah di-planning pasti beberapa tahun yang lalu kan. Ya. Kan ketika pandemi kan booming banget waktu itu F1. Ya. Sehingga pede-pede aja, dan waktu itu mungkin ada kekhawatiran juga di Las Vegas bagaimana kalau ini sepi terus segala macam. Jadi kalau ada yang berani invest besar mungkin kita ambil saja. Jadi masih seperti itu. Tapi ya memproyeksi 3 tahun kemudian kan kita nggak tahu seperti apa, dan sekarang situasi ekonomi global kan memang sedang agak lesu. Tapi ya ini Las Vegas ya, kita lihat ini akan jadi bukan hanya sekedar eksperimen sirkuit level kota terbesar dalam sejarah dunia. Monaco nih nggak ada apa-apanya. Monaco nggak ada apa-apanya dengan ini. Eksperimen penyelenggaraan event terpremium mungkin di dunia dengan kemahalan tiketnya segala macam. Dan akan jadi studi untuk kota-kota lain juga, economic impact-nya seperti apa. Benar nggak ini menghasilkan seperti yang diharapkan, bukan hanya F1 tapi Las Vegas secara keseluruhan. Dan saya juga sangat menunggu itu, karena kabar terakhir cost-nya, jadi yang saya ikuti adalah bukan baca berita-berita dari situs F1 Mas Dewa, tapi dari media-media lokal. Itu cost-nya sudah naik dari 400 juta ke hampir 560 juta dolar. Cost-nya sudah naik. Apakah itu berarti nanti potensi revenue-nya juga tetap sama 1,2? Tapi kan masih oke lah, keluar 560 dapat 1,2 kan masih oke. Kalau secara hitungan bisnis masih masuk. Oke dong, lebih dari 2 kali lipat. Cuman nggak lagi 3 kali lipat seperti sebelumnya. Nah, apakah itu akan terwujud? Dan pasti nanti akan ada survei, pemerintah lokal pasti akan survei bagaimana dampak ke bisnis-bisnis lokal, karena kan bukan sekedar F1 dan yang gede-gede aja ini yang dapat. Nanti misalnya restoran-restoran yang jauh dari sini apakah juga menuai? Pasti akan menuai juga ya. Kemudian warga Las Vegas apakah income-nya bertambah? Karena ini income itu kan bisa aja misalnya usaha-usaha yang nyewain kamar. Kemudian apakah itu guide segala macam, apakah itu akan bertambah, sewa mobil. Pasti semua akan berdampak. Kita lihat dampaknya ya. Kita lihat dampaknya. Yang pasti kasino pasti tahu lah yang main juga nambah atau tidak. Atau jangan-jangan ke F1 tapi yang main judi nggak nambah. Tapi kalau itu misalnya kamarku kepake kan juga nggak apa-apa kayak gitu. Kamar-kamarnya ini kan ribuan semua nih, MGM 6.000 kamar. Jadi mereka pasti akan menghitung itu semua, dan saya akan sangat lebih tertarik kepada itunya daripada balapannya gitu. Kalau balapannya kita lihat kalau ini sirkuitnya flat, tidak. Sekali lagi Austin sangat bervariasi, sangat variatif. Kalau ini memang flat ya saya. Ya kayak Miami, mohon maaf, balapannya kan saya nggak tahu 3 tahun lagi, 2 tahun depan apakah masih orang senang nonton balapan seperti itu. Dia beruntung di awal musim karena persaingan perebutan gelarnya masih open gitu. Ini kan sudah terkunci gelar. Dan ini banyak lurusnya, dan itu kekuatannya Red Bull. Terus pahlawan hero lokalnya juga sering nabrak gitu. Ya itu dia. Nah, ini yang akan kita tunggu. Termasuk nanti input dari media-media F1 yang memang biasanya datang untuk F1. Seperti apa? Karena F1 ini punya kebiasaan sekarang datangkan influencer juga yang bukan F1, dan itu
sempat diprotes pembalap juga kan, karena ini bikin suasana pedok jadi nggak nyaman gitu. Iya, betul, betul. Dan kalau kita bicara agak mundur, tadi Asa membandingkan antara ini Monaco dan ini adalah Vegas. Monaco sudah turun temurun ya, kita udah tahu ya. Ini Vegas ini kan sesuatu yang dibangun di era ini. Nah, sebagai orang yang berkecimpung di dalam bisnis, ini yang jelas ini lebih besar, lebih berisiko, lebih sulit dibanding yang turun temurun. Tapi pasti ya. Tapi yang jelas prinsipnya adalah saking gedenya nggak bisa rusak. Maksudnya saking besarnya nggak bisa gagal. Mungkin kayak gitu. Kan pasti Evan sudah menghitung ini investasiku di sini pasti. Betul. Pasti ada nilainya ke depan, nggak masalah. Ya kan? Mungkin kalau nggak jadi sirkuit nanti jadi F1 kasino mungkin. Saya juga membayangkan bisnis bank di sana ya. Karena kan kota, berarti kan punya, kalau di kita ini pasti BPD-nya kan kuat sekali mereka ya. Membiayai kan juga pasti BPD juga kan. Ya mungkin ini swasta lah. Ini yang murni malah swasta yang paling kuat kan pemilik kasino ini kan, yang paling kuat. Ini loh Bapak Ibu, saya kalau masih sugeng loh, dulu kita tuh suruh ke negeri, kuliah di negeri, sekolah di negeri. Nyatanya saya bilang swasta lebih kuat gitu loh. Kenapa nggak di swasta aja dulu? Jangan swastanya dipersulit ya. Ini oke, boleh nggak melebar lagi, karena ini nanti impact lagi ke tim baru yang akan masuk dan sebagainya. Apakah itu akan memperkuat? Karena ini kita siaran podcast ini jam 10 sampai jam 11 dan hari ini sama-sama semua lagi Cadillac lagi menunggu keputusan MK kan ini. Nah, dampak-dampak itu dipertimbangkan kan kalau nanti tim lokalnya itu sebenarnya juga salah satu untuk mendorong tim baru yang dari lokal. Jadi geser gosip soal tim Andretti. Saya pasang fotonya Andretti aja. Jadi update-nya adalah kan mungkin teman-teman sudah tahu FIA sudah meloloskan Andretti untuk bergabung di F1. Tinggal bagaimana Andretti nego dengan F1. Ini mungkin saya ada koreksi sedikit Mas Dewo. Kan selama ini kita selalu ngomong dan menggaungkan sehingga mungkin pemahamannya adalah Andretti harus menemukan kesepakatan dengan semua tim. Itu enggak 100% akurat. Andretti harus menemukan kesepakatan dengan Formula One Management. Jadi dan ini ditegaskan oleh Muhammad bin Sulayem, Presiden FIA. Loh, Andretti itu nggak perlu persetujuan tim-tim. Tim-tim itu nggak punya hak untuk menyetujui. Yang berhak menyetujui itu Formula One Management, dalam hal ini Liberty. Nah, Liberty memang FOM selama ini bekerja untuk menyenangkan tim-tim. Jadi lebih ke secara politis tim-tim ini menekan FOM untuk kompensasi, minta uang lebih kompensasi ke Andretti. Tapi secara resmi tim-tim tidak bisa menolak. Yang bisa menolak FOM. Jadi ini berubah ya saya dibanding dengan dulu selalu tim-tim ini punya kekuatan untuk menekan penyelenggara. Dulu siapa? Bernie Ecclestone. Bernie ya misalnya gitu. Sekarang enggak ini? Ya sekarang lebih balance saja. Jadi sudah nggak ada urusannya lagi dengan tim-tim. Sebenarnya dari dulu sebenarnya sama Mas Dewa. Cuman dulu kan FIA-nya Max Mosley, FOM-nya Bernie Ecclestone, ini kong kali kong neken tim. Yang jadi sekarang kan FIA-nya terpisah, FOM ini sekarang lebih ramah ke tim-tim kayak gitu aja. Karena FOM-nya swasta sekarang, swasta murni kayak gitu. Ada yang DM ke saya mau tanyakan ke Mas Asa kata itu, cuman saya lupa namanya. Yang jelas bahwa katanya selama ini pembagian rezekinya kan 1 sampai 10 misalnya. Kalau ini 11 terus gimana? Yang satu apa nggak dapat dia si Andretti ini misalnya? Kalau dia belum kunci ini semua adalah itu. Kalau ada Andretti masuk, maka pemasukan itu kan misalnya 100% pemasukan F1 itu kan kira-kira 51% dibagi ke tim, 49% diambil Liberty. Nah, yang 51% ini kalau tadinya dibagi 10, jadi dibagi 11. Itu yang makanya kenapa FOM atau Concord Agreement, kesepakatan FIA, FOM, dan tim ini adalah kalau ada tim yang disetujui masuk, dia harus membayar dilution fee. Jadi kenapa tertulisnya $200 juta. Itu berarti Andretti harus bayar $200 juta dibagi ke 10 tim, masing-masing dapat 20 juta sebagai uang peredam kehilangan pemasukanmu. Sementara. Karena nanti kalau penghasilannya masuk kan nggak ngaruh ini gitu. Kalau penghasilannya naik terus kan nantinya nggak ngaruh. Kalau tim ke-11 ini membuat pemasukan jadi lebih banyak kan nggak apa-apa. Tapi kan nggak ada jaminan. Nah, sebagai jaminan $200 juta ini yang akan harus itu wajib dibayarkan ya. Nah, yang diminta tim-tim sekarang kalau bisa ke 600 juta. Maya. Itu sebenarnya jadi memang ada pemayaan di sini gitu dari 200 menjadi 600. Nah, jadi yang maaf
Berarti tim ini kan tetap kondisi apapun selain menerima rezeki pembagian tadi kan harus kreatif mencari sponsor. Iya. Ya, trade sponsor itu kan di luar F1. Ya, itu kan memang harus kreatif tim kan untuk mendapatkan apa istilahnya sponsor, karena kalau kita lihat bahwa tim besar seperti Ferrari, Mercedes itu kan nyari sponsor gampang sekali gitu kan. Nah, Andretti ini kan juga bilang, aku ini ada General Motor di belakangku, Cadillac. Kalau aku masuk F1, Cadillac kan pasti akan pasang iklan di F1. Pasti akan bayar logo di lintasan dan itu uangnya masuk F1. Pasti itu akan dibagi lagi. Itu akan ikut dibagi. Nah, kemudian aku akan mendatangkan banyak penonton VIP Paddock Club yang itu masuk ke F1 dan uangnya akan dibagi lagi. Jadi ini sekarang yang dilakukan Andretti adalah bikin hitung-hitungan, kalau aku masuk, selain aku ngasih dilution fee $200 juta, sponsorku, fansku, intinya networkingku ini bisa membawa uang berapa ke F1. Ini kok nggak dicontoh secara pembagian seperti ini. Kalau pembagian seperti ini kan sudah aman dari KPK, Sa. Kan perlu contoh ini. Jelas, transparan, akuntabel, ya kan? Nggak ada yang main-main gitu kan? Saya sih berharap Andretti masuk, dan seharusnya kalau berdasarkan omongannya Bin Sulayem itu adalah, ya tim-tim tuh nggak bisa nolak, yang bisa nolak FOM. Tapi kan FOM juga nggak boleh nolak. Kenapa? Sudah disetujui FIA, dan itu FIA yang menentukan regulasinya. Nah, jadi sekarang ya tinggal hitung-hitungan uang akhir aja lah. Cuman kemarin ada tekanan lagi dari tim-tim lewat Alpine, karena kan Andretti ini masuk bilang aku punya kontrak mesin dengan Renault. Katanya opsi kontrak itu sudah habis. Jadi sekarang dia tidak punya opsi mesin gitu. Jadi Renault baru mau tekan lagi kalau dia sudah pasti masuk. Jadi kunci-kuncian semua nih sekarang. Walah. Inilah hebatnya founder bangsa kita, dimanapun tetap UUD itu selalu dibicarakan ya. Mas Dewa, sebelum kita tetap kita pengen ngintian kru kita dari main balap sudah main game. Iya. Oke. Kita sudah lihat. Main game dan itu mana tadi? Ini ya. Ini yang main game Mac ya, ini ya, namanya Mac. McDonald namanya. Jadi kita akan pura-pura jadi komentator balapan di F1 ya. Kan kita selama ini nggak pasang video, karena kalau pasang video kan ada copyright. Kalau foto nggak apa-apa, tapi ini kita akan pura-pura komentari. Ini ada tiga lap ya. Ini dari game ya. Dari game 3 lap, kita akan coba membiasakan diri melihat balapan di Las Vegas. Jadi teman-teman mohon maaf, ini kita bukan komentator F1, tapi kita akan komentari kru kita main game di Las Vegas sekaligus. Sebenarnya nyetir siapa dia? Dia nyetir apa dia? Lando Norris. Ya, jadi kita lihat pura-pura nonton ini dari gamenya F1 yang sudah ada Las Vegas ya di situ. Oke. Welcome to Las Vegas. EA Sports. Jadi ini kita akan sambil nonton ya, ini Paris, kemudian ya ini ada nama-nama hotelnya, ini kan seharusnya nama resmi tapi di game mungkin belum dapat haknya, jadi nama Caesar diganti, nama apa diganti. Jadi ini sirkuitnya 6,12 km, 17 kelok, tapi banyak lurusnya ya, dan flat ya, tidak ada naik turun. Naik turun. Padang pasir nggak mungkin naik turun. Wah ini McD bukan Norris, tapi pakai nama Norris. Startnya di belakang, dan ini start ini yang tadi kita lihat paddock di sebelah kiri, tribun utama sebelah kanan, yang belakangnya itu Virgin tadi itu. Ini pendek langsung belok kiri. Tadi 200 meter tadi. Saya nggak tahu McD ngerekam berapa kali supaya nggak tabrakan. 10 kali. Dan namanya bukan Lando Norris tapi Lando Nora. Jadi ini kita lihat ya, kalau dilihat begini mah nggak kelihatan ya. Megahnya Las Vegas itu akan masuk ke kawasan yang ada globenya tadi, Spear. Nanti Spear yang sebelah kanan itu. Nah, ini kawasan fan zone tadi. Jadi memang dibuat kelok-kelok di sini supaya orang bisa menonton ya. Jadi tribunnya gede di kanan, banyak orang di kiri, tribun di kiri. Dan ini akan menuju ini ya Spear-nya di sebelah kiri. Spear tadi ya. Oke. Jadi dibuat kelok-kelok di sini supaya kayak jadi stadion gitu. Betul ya saya. Supaya lama mobilnya di situ. Kemudian akan terus, kalau kita lihat tadi ada hotel-hotel tinggi itu kan stripnya di sana. Jadi sudah menuju ke arah strip lagi. Nanti setelah ini akan belok ke kiri ke arah strip. Ini DRS bisa main di sini ya? DRS bisa main, tapi kayaknya ini karena cuma 3 lap, DRS-nya nggak nyala nih kayaknya. Belum boleh dinyalakan. Belum boleh dinyalakan. Nah, ini mulai masuk ke arah strip ya. Belum, tak lagi. Ya ini strip ya. Habis ini strip ya. Ya ini kalau plaza itu kan berarti Caesar Palace di kanan, Bellagio ini di kanan, air mancurnya itu di kanan. Eiffelnya kiri ya. Ini Eiffel sebelah kiri tadi, ini Eiffel sebelah kiri, kanan ini Cosmopolitan, MGM Grand sebelah kiri, lalu belok kiri setelah MGM Grand dibuat chicken. Benar. Ya sirkuitnya seperti ini, kita lihat. Sudah posisi berapa nih kalian lihat?
peringkat 2 dari 20. Wah, Norris bisa menang Mas Dewa ini. Orang rekamannya 10 kali ya Norris menang ini. Ya, depannya Leclerc Bagong itu nanti. Bagong, ya. Tenang. Ya. Jadi ini McD Norris mengejar Leclerc. Dan penontonnya itu banyak ya. Jadi berarti nonton di sini tiketnya lebih murah rasanya. Ini udah kesalip. Udah mau nyalip lagi menuju ke arah spare lagi, nggak kerasa sudah di spare lagi kan ya? Iya. Karena satu lapnya hanya 1 menit setengah, 1 menit 40 menit ya, 1 menit 40 detik, nggak terlalu lama. Dan nanti balapannya 50 lap ya. 6 kilo sekitar itu ya, 50-an ya, 50 lap ya. 300 kilo kan panjang balapan F1. Dan ini banyak orang di New York sudah ngantuk-ngantuk karena sudah dini hari. Betul. Jadi ini balapannya seperti ini. Kalau kita lihat sudah memimpin di depan Norris. Jangan-jangan ini pertanda nanti di Las Vegas Norris McLaren yang menang ya. Karena tim ini sedang on dan tapi saya berharap mungkin bisa menang di COTA Mas Yo. Oke, karena bosnya juga orang Amerika saya. Ya, dan McLaren ini kekuatannya ada di medium high speed corner dan itu di COTA banyak. Jadi kita kita lihat ya. Siapa tahu memang ini pertanda dari McD ini pertanda. Ini kalau dilihat di kiri nggak ada reklame Mas Yo. Berarti kafe-kafenya bayar semua itu. Kafe-kafenya bayar semua karena nggak ditutupi reklame itu. Iya. Saya pengen tahu nanti nutupinya seperti apa itu nanti. Hotelnya Mas Dewa kayaknya ini udah dilewatin. Iya, saya Planet Hollywood karena mau ke Virgin nggak boleh katanya Bapak sudah kawin sudah kan nggak Virgin nggak mau Pak. Ya udahlah. Ini kembali ke pedok. Fastest lap. Iya. Wah, fastest lap 1 menit 38. Wah, DRS belum boleh DRS. Baru insinyur yang boleh ini. Jadi ya ini teman-teman sedikit yang suka main game pasti sudah tahu seperti apa gambarannya ya. Gambarannya seperti apa, tapi nanti ketika nonton di beIN Sport kita akan bisa lihat seperti ini. Jadi itu Las Vegas ya, mungkin kita bersyukur kita nggak perlu beli tiket harga puluhan juta atau miliar untuk nonton Las Vegas ini. Kecuali kita langganan saja. Sebelum kita tutup teman-teman, ini ada satu hal yang mengganggu mata saya. Kemarin hitam sama hitam, ini ada emasnya ini. Ya ini karena ada 5 model sepatu Asa aktif itu. Jadi yang ini yang klasik namanya karena modelnya kayak sepatu lari klasik. Ini kalau yang suka jalan kaki jauh atau apa, ini mungkin model yang cocok. Di azaware.com atau di Azaware di Tokopedia atau di Shopee ada. Dan nanti sebelum akhir tahun sepatu basket saya keluar yang Asa 7. Nah, kalau Anda beli, ingat ya kalau kita kita bikin podcast ini sekitar jam 11, jadi Anda beli langsung duduk di depan aja nih, dicegat minta tanda tangan Mas. Oh, di bawah ada tokonya. Azaware ada kalau di Surabaya ada di Pakuwon Mall, sama di Surabaya Town Square. Ya, jadi kalau kita kan studio kita di atas tokonya Asa. Jadi kalau Anda beli, tunggu aja di luar. Mas, tanda tangan Mas, saya ajarin. Baik, Asa terima kasih, teman-teman terima kasih, dan jangan lupa teman-teman atau sahabat atau teman main balap selalu jaga kesehatan, selalu berpikir positif. Karena 3 minggu ke depan bakal melean ini. Iya, kita harus stamina, berpikir positif untuk laki-laki, kalau yang perempuan jangan. Karena nanti 9 bulan 10 hari nanti bebannya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa dan salam. Saya Azrul Ananda, founder DBL Indonesia dan Azaware. Sejak awal, misi besar kami adalah untuk breaking the barriers. Meruntuhkan segala dinding penghalang anak Indonesia untuk mengejar mimpi-mimpinya. Untuk mendorong merek-merek Indonesia ikut berperan aktif di industri olahraga. Sekarang, kami memasuki fase baru perjuangan itu. Aza berkolaborasi dengan brand Indonesia, Jackson. 5 sepatu ini akan membuka jalannya. Mengajak semua untuk lebih proaktif, aktif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk sekolah, bekerja, dan aktivitas lain. Bintang-bintang olahraga yang kami tampilkan ini juga menunjukkan niat, dedikasi, dan tujuan kami ke depan. Membuat sepatu-sepatu yang nantinya mendorong anak muda Indonesia meraih prestasi dunia. Aza, semua bisa. Chupala chup mera, chupala chup mera, chupala chup